Kamu diculik. Ya, aku diculik, dan itu adalah keajaiban aku bisa keluar. Dan saat itu, aku tidak mengenal siapapun di Israel. Tapi yang terjadi adalah, hal itu memberiku dorongan. Kamu tahu, aku hampir seperti, oke, aku ingin tahu seperti apa keadaan di sana. Aku sudah melihat sendiri seperti apa keadaan di sana. Dan aku ingin belajar lebih banyak tentang sejarah dan hal-hal lainnya. Jadi aku banyak membaca lagi. Lalu aku benar-benar merasa ini adalah panggilan hidupku untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Palestina itu sebuah kebohongan. Paushali Das adalah salah satu pendiri India-Israel Nexus dan juga seorang penulis. Dan saya sangat terhormat bisa menghadirkan dia di wawancara kali ini. Selamat datang Paushali Das. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Kamu tahu, sepertinya kamu sering datang ke Israel karena aku sudah sering melihatmu di sini. Dan aku benar-benar tertarik untuk membahas perjalananmu. Bagaimana seorang wanita muda dari India akhirnya tinggal di Jerman dan menjadi pendukung yang begitu gigih untuk Israel? Oke, pertama-tama aku tidak semudah itu. Kamu masih muda. Terima kasih. Jadi, saya lahir di Kolkata atau Kalkuta yang pasti kamu kenal. Dan itu adalah kota yang penuh dengan keberagaman. Jadi, saya tumbuh di lingkungan yang indah di mana orang-orang dari berbagai agama hidup berdampingan. Dan begitulah cara saya dibesarkan, sungguh. Saya sebenarnya dibesarkan tanpa latar belakang agama tertentu. Kami hanya percaya pada satu Tuhan. Dan itu adalah masa kecil yang menyenangkan menurut saya. Lalu, bagian terakhir dari masa sekolah saya ada di New Delhi. Lalu saya pindah ke Inggris untuk melanjutkan studi. Di sana saya bertemu dengan suami saya yang berasal dari Jerman, lalu saya pindah ke Jerman. Dan itu sudah lama sekali, tapi sekitar 23 tahun yang lalu, saya juga mulai mengenal kitab suci Ibrani yang membuat saya merasa terhubung dengan tanah Israel. Jadi Anda menempuh semua ini lewat iman Anda. Anda seorang Kristen. Ya, saya memang sempat menjadi Kristen untuk beberapa waktu. Ya, dan sekarang saya mengikuti agama Yahudi. Ya. Wow, oke. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Jadi Anda menemukan kitab suci. Jadi apa yang menarik bagi Anda? Maksud saya, ada banyak hal di sana. Saya tahu ada banyak hal di sana, tapi Anda tahu, saya harus mengatakan, bahkan ketika saya menjadi seorang Kristen, hal pertama yang menarik saya adalah kenyataan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Benar. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi bahkan sejak saya masih kecil, saya selalu tertarik pada Yudaisme atau orang Yahudi. Saya begitu penasaran dengan orang Yahudi. Saya ingin tahu siapa mereka. Dan ada cinta yang tak bisa dijelaskan untuk tanah Israel. Saya tidak tahu kenapa. Saya benar-benar tidak bisa memberitahumu alasannya. Dan saya banyak membaca tentang Israel dan sejarah Israel selain kisah-kisah dalam Alkitab. Jadi saya bilang ke suami saya beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saya bilang ke dia, tahu nggak? Saya pikir ini adalah panggilan saya untuk berjuang demi tanah Israel. Tapi pada saat itu juga, 10 tahun yang lalu, saya belum pernah ke Israel. Dan saya juga merasa khawatir tentang seluruh isu Palestina ini. Seperti, apakah benar Israel menindas orang Palestina? Rasanya tidak mungkin, karena kamu tahu, seharusnya ada nilai-nilai moral dalam Taurat. Kamu tahu, bagaimana mungkin sekelompok orang yang etis menindas orang lain? Jadi itu ada di pikiran saya. Jadi kamu datang dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya datang dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan tentu saja, seperti yang kita semua tahu, media internasional selalu sangat bias terhadap Israel. Jadi saya punya pemikiran bahwa Israel bisa saja merupakan negara apartheid atau katakanlah lebih putih. Ketika saya pergi ke Israel untuk pertama kalinya, kebanyakan orang di sana lebih mirip suami saya, yang berambut pirang dan bermata biru daripada saya. Dan ketika saya mendarat di Israel untuk pertama kalinya, saya langsung berpikir, wah ini apa ya? Saya sama sekali tidak menonjol di sini. Rasanya seperti, wow, kami berdua benar-benar cocok di sini, saya dan suami saya. Dan saya berpikir, wow, tempat ini begitu indah dan beragam. Jadi, ya. Jadi, saya punya pengalaman menarik saat pertama kali saya tiba di Israel, di hari pertama. Apa yang terjadi? Jadi tempat pertama yang saya kunjungi adalah tembok ratapan setelah saya menaruh barang-barang saya di apartemen tempat saya menginap. Lalu saya keluar dari gerbang timur. Kamu tahu, gerbang sampah yang menuju ke Yerusalem Timur. Saya tidak tahu soal itu, dan hari itu sangat panas. Dan sebenarnya saya baru saja tiba dari Turki karena saya sedang melakukan beberapa pekerjaan di Turki membantu para korban gempa melalui sebuah organisasi Israel. Menarik sekali.
Jadi saya benar-benar merasa kepanasan dan lelah, jadi saya tidak terlalu banyak berpikir. Saya terus berjalan di jalan itu dan akhirnya saya merasa agak sedikit tidak nyaman. Dan banyak sopir taksi yang menawari saya. Apakah saya ingin naik taksi mereka? Dan saya bilang, tidak, saya akan jalan saja. Saya hanya ingin menjelajahi tempat ini. Itu adalah sore Sabat, saya ingat, pagi Sabat. Dan akhirnya saya menyerah dan saya masuk ke dalam taksi. Saya lihat, oh itu plat nomor Israel, harusnya aman. Dan saya pun masuk ke dalam taksi. Singkat cerita, supir taksi itu segera mengunci pintu dan saya akhirnya dibawa ke tempat yang tidak saya inginkan. Dan saya melihat jalan-jalan yang berkelok-kelok dan saya melihat area E. Apakah kamu sadar bahwa dia sedang membawamu ke suatu tempat? Atau apakah kamu sempat bilang berhenti, antar saya ke hotel saya? Saya sempat bilang begitu, tapi kemudian dia mulai berkata, "Kamu seperti saudariku. Saya sangat senang kamu datang ke Tanah Suci. Biarkan saya membawamu ke tempat di mana sejarah yang sesungguhnya terjadi. Biarkan saya membawamu ke ladang Boas dan bla bla bla. Semua cerita bla itu." Tidak perlu khawatir karena ada situasi keamanan di sini. Ketika saya melihat seolah-olah ada rambu-rambu jalan. Dan ingat, ini adalah hari pertama saya di Israel. Saya tidak mengenal siapapun. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Hanya saja saya melihat ada rambu yang menunjukkan arah keluar dari Yerusalem. Jadi saya berpikir, paling lambat pos pemeriksaan terkenal itu akan muncul. Seperti yang sering kamu dengar di media, kamu tahu tentang pos pemeriksaan Israel yang mengerikan. Di mana ada pemeriksaan besar-besaran dan lain sebagainya. Jadi saya berkata, saya berpikir dalam hati, oke, paling lambat pasti akan ada tentara Israel dan saya bisa bicara saja dengannya, lalu saya bisa keluar. Tapi itu tidak terjadi. Saya masih punya fotonya. Orang-orang hanya membiarkan taksi lewat begitu saja dan tidak ada apa-apa. Tidak ada yang menghentikan, tidak ada apa-apa. Jadi saya hanya berbicara dengan pria ini, sopir taksi. Saya bilang, di mana pos pemeriksaan terkenal yang selalu dibicarakan orang? Dan dia bilang, tidak, itu tadi pos pemeriksaannya. Ayo kakak, kita lanjut saja. Dan saya bilang, oke. Saya rasa satu-satunya waktu kamu tahu saya rasa itu sudah menjadi sifat manusia, seperti ketika kamu masuk ke situasi krisis. Ada semacam adrenalin atau sesuatu yang membuatmu merasa seperti kamu bisa melakukannya, kamu kuat, kamu tenang. Tapi ketika saya melihat tanda merah, area A, Wow, dan di situ tertulis, Yahudi tidak diizinkan masuk. warga negara Israel dilarang masuk. Dan saya langsung berpikir, tunggu dulu, kemana kamu membawaku? Dan dia bilang, jangan khawatir, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Jadi akhirnya, aku tetap melewati itu. Aku hanya melihat rambu-rambu jalan. Itu adalah Beit Jala, Beit Sahur, Bethlehem, dan semuanya berada di area A saat itu. Lalu tiba-tiba aku melihat taksi Palestina, polisi Palestina. Dan aku berpikir, oke Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah di sini. Aku penggemar berat serial Fauda, jadi kamu tahu. Kamu merasa seperti sedang berada di adegan fauda. Ya Tuhan, oke. Aku berpikir, itu satu-satunya caraku untuk bertahan hidup. Lalu aku merasa, oke, itu memang selalu menjadi semacam... Maksudku mimpi adalah kata yang aneh, tapi aku selalu ingin menghembuskan napas terakhirku di tanah ini. Tanah Israel. Pikiran itu sudah terlintas di benakku. Kamu bisa membelinya. Oke, itu saja. Jadi setidaknya aku mati di sini. Aku hanya berharap bisa menghubungi suami dan anak-anakku sekali saja. Dan kemudian hatiku berdebar sekali ketika aku melihat tidak ada sinyal. Karena di wilayah Yudea dan Samaria, tidak ada sinyal untuk kartu SIM yang aku gunakan. Jadi ya, sepanjang sore itu aku habiskan bersama pria-pria Arab. Beberapa orang bahkan melamarku untuk menikah. Mereka mengambil semua uangku. Mereka tidak jahat, tapi mereka benar-benar seperti, ya tidak nyaman aku akan bilang, tidak menyenangkan. Rasanya seperti mereka mengambil uangmu. Mereka mencuri semua uangku. Mereka mengambil semua uangku. Mereka bahkan membuatku menggunakan kartu kreditku. Dan mereka hanya mengambil semua uangku. Mereka membawaku ke sebuah toko. Dan kemudian, yang masih aku ingat sebenarnya, ada satu foto yang aku ambil karena aku meminta mereka membawaku ke ujung jalan di mana aku bisa melihat matahari terbenam. Jadi aku punya foto matahari terbenam itu. Dan aku pikir, oke, sekarang sudah mulai gelap. Dan salah satu dari mereka mulai menjadi sangat agresif. Dan dia bilang, ayo mari kita naik ke atas, kita minum teh bersama. Ngomong-ngomong, aku satu-satunya perempuan. Ya, aku dikelilingi oleh pria-pria ini. Dan aku bilang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Lalu aku melihat sopir taksi. Aku menatap matanya langsung dan aku bilang,
kamu di sana. Kamu antar aku ke Yerusalem sekarang juga. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia bilang, oke, biarkan dia. Aku akan mengantarnya kembali. Ini saat mereka mengambil semua uangmu. Iya. Ngomong-ngomong, mereka juga bilang hal-hal seperti, bawa kami kembali ke Israel, bawa kami ke Israel. Dan aku berpikir, bagaimana aku bisa membawamu ke Israel? Dan ngomong-ngomong, kamu selalu mengkritik Israel. Kamu terus mencoba memberitahuku betapa buruknya Israel. Kenapa kamu ingin menyelinap masuk? Kenapa kamu ingin pergi ke Israel? Maksudku, tidak, kami ingin bekerja di sana. Lalu aku berpikir, aha, aku mengerti. Aku merasa punya ketenangan dan suara yang tegas yang membuatku bisa keluar. Aku menganggap ini sebagai sebuah keajaiban. Seperti yang bisa kamu pahami, setelah aku kembali ke Yerusalem, aku sangat terguncang. Tentu saja. Aku menelpon suamiku dan saat itu aku benar-benar terlihat terguncang. Jadi sebenarnya butuh waktu cukup lama bagiku. Aku mengalami mimpi buruk selama beberapa malam setelah kejadian itu. Kamu diculik. Aku diculik, ya. Dan itu benar-benar keajaiban aku bisa keluar. Dan saat itu aku tidak mengenal siapapun di Israel. Tapi yang terjadi adalah itu memberiku dorongan. Kamu tahu, aku seperti, oke, aku ingin tahu seperti apa keadaan di sana. Aku sudah melihat sendiri seperti apa di sana. Dan aku ingin belajar lebih banyak tentang sejarah dan hal-hal lainnya. Jadi aku banyak membaca lagi. Lalu aku benar-benar merasa ini adalah panggilanku untuk mengungkap kepada dunia kebohongan bernama Palestina. Paushalidas, di hari pertamamu di Israel, kamu diculik. Ya, Dan kamu melihat ini sebagai alasan untuk terus kembali. Itu luar biasa. ini terjadi sebelum 7 Oktober. Omong-omong. Jadi saya sudah membela Israel sebelumnya, dan ketika 7 Oktober terjadi, saya masih ingat. Saya merasa pekerjaan saya jadi lebih mudah sekarang. Pada saat itu, ketika 7 Oktober terjadi, omong-omong, saya sudah mengenal banyak orang di Israel. Kamu tahu, Israel itu negara kecil. Satu teman mengenalkan ke teman lainnya. Dan saya sudah punya teman-teman yang sudah seperti keluarga saya sendiri. Jadi, ketika 7 Oktober terjadi, rasanya seperti seseorang menyakiti saya dan keluarga saya. Dan itulah sebabnya sejak saat itu, saya terus-menerus membela Israel tanpa henti. Saya pikir pekerjaan saya akan menjadi lebih mudah karena akhirnya dunia bisa melihat apa yang dialami Israel. Dalam arti tertentu. Ya, tapi ternyata tidak. Kita semua tahu apa yang terjadi. Paushalidas, apa yang sedang terjadi di Jerman saat ini? Karena menurutku, Jerman itu seperti bermuka dua dalam beberapa hal. Di satu sisi, kita melihat bahwa mereka menangani para demonstran ini dengan cara yang tegas. Mereka tidak membiarkan para demonstran melakukan apa yang biasa dilakukan ibu kota Eropa lainnya. Mereka, kamu tahu, mereka menangkap mereka. Mereka tidak membiarkan mereka mengucapkan from the river to the sea. Bagi mereka, itu sudah diatur dalam hukum. Itu dianggap sebagai seruan untuk genosida, bukan? Di sisi lain, kamu punya Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri, Presiden. Kanselir. Ya, kanselir, benar sekali, kanselir. Berlidah dua. Di satu sisi dia bilang, kita melindungi orang Yahudi, tidak ada antisemitisme di negara ini. Di sisi lain, memboikot bantuan pertahanan, bukan bantuan pertahanan, penjualan peralatan pertahanan ke Israel. Di satu sisi dia bilang aku tidak begitu yakin dia ada di mana. Bagaimana menurutmu sekarang sebagai orang Jerman di sana? Tepat sekali. Jadi menurutku secara keseluruhan, seperti yang kamu bilang, bermuka dua memang istilah yang paling tepat. Karena di satu sisi, menurutku pemerintah Jerman telah melakukan banyak hal dalam melestarikan warisan Yahudi. Ya. Dan dalam hal sangat terbuka seperti, tidak, keamanan Israel benar-benar merupakan kepentingan negara. Untuk Jerman. Kamu tahu, kami akan melindungi Israel. Di sisi lain, semua ini ya, standar ganda dalam urusan pertahanan. Tapi antar negara, menurutku, sebagian besar pejabat pemerintah sangat pro-Israel. Jadi aku sangat beruntung tinggal di kota seperti Düsseldorf. Ini adalah ibu kota negara bagian paling terindustrialisasi di Jerman, negara bagian paling populer di Jerman. Dan wali kota kami luar biasa. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi kehidupan Yahudi dan Israel. Sekarang baru-baru ini kami mengetahui beberapa orang di dunia aktivisme daring dan mereka juga bertanya kepada saya, bisakah Anda memberi kami saran apa yang harus dilakukan? Karena ada para aktivis daring yang mengerikan, jahat, menjijikkan, para aktivis anti-Israel yang pada dasarnya mengejek dan mengolok-olok orang yang sudah meninggal di Nova dan para sandera. Dan semuanya menggunakan bahasa yang sangat buruk. Sekarang, apakah mereka berasal dari pihak kanan atau kiri? Atau campuran? Aku rasa campuran ya. Dan mereka orang Jerman, benar-benar Jerman. Jadi aku bilang, ya sudah,
Ayo kita cari tahu konstitusinya. Konstitusi dengan jelas mengatakan ujaran kebencian atau mengejek orang yang sudah meninggal dapat dipidana. Kamu tahu, kami bilang sudah cukup bicara. Kami langsung pergi ke polisi, ke pengadilan, dan mereka langsung menutupnya. Langsung dihentikan. Mereka menutupnya. Jadi inilah keuntungan tinggal di Jerman, karena ada aturan dan hukum yang berlaku. Tapi seseorang harus bertindak. Jadi aku senang kami melakukannya. Kamu tahu, waktu untuk berbicara dan menjelaskan sebenarnya sudah berakhir. Kita perlu mengambil tindakan. Sama-sama. Kita sudah memiliki undang-undang yang tepat, langkah-langkah yang benar, dan pengaman yang sesuai. Itu adalah hasil dari, kamu tahu, era pasca perang. Ya, yet. Maksudku, hanya di tahun 2025 saja ada hampir 9.000 insiden antisemitisme di Jerman. Dan peningkatannya dari tahun 2022 naik sebesar 258%. Saya diminta oleh Der Spiegel untuk menulis sebuah artikel tentang ini. Itu sebabnya saya punya ini. Kamu punya pikiran-pikiran ini di kepalamu. Tapi ya, itu menakutkan. Dan menurutku banyak orang Jerman di satu sisi mulai sadar karena mereka melihatnya sebagai serangan terhadap demokrasi, terhadap kebebasan berbicara. Dan jalan-jalan kita jadi tidak aman. Sekarang aku punya 3 putri. Aku harus bilang, aku tidak merasa nyaman ketika mereka bilang, "Oke, aku akan pulang larut malam." Aku tidak merasa nyaman. Pauschalidas, apakah ada perdebatan sengit di Jerman tentang para imigran? Maksudku, aku pernah membaca di suatu tempat bahwa mereka mencoba memulangkan orang Suriah untuk kembali ke Suriah sekarang karena sudah bebas dalam tanda kutip. Apakah itu perdebatannya? Karena aku yakin perdebatan itu bukan tentang Israel. Perdebatannya harus lebih luas dari sekedar kita. Pemerintah yang berkuasa mendapat banyak ya kritik karena situasi imigrasi ini. Tapi masalahnya menurutku mayoritas besar masih tidak mau bertindak karena menurutku Jerman punya sindrom penyelamat. Mereka ingin menyelamatkan dunia. Ya. Jadi orang-orang baik ingin menyelamatkan dunia. Jadi dan menurut mereka mendeportasi orang mungkin terasa terlalu keras. Jadi seharusnya kamu tidak melakukan itu. Tapi memang ada perdebatan besar tentang hal ini. Tapi sejujurnya tidak ada yang benar-benar dilakukan. Dan seberapa parah kejahatannya? Kamu bilang kamu takut membiarkan putri-putrimu berjalan sendiri di malam hari. Aku rasa banyak orang sekarang juga merasakan hal yang sama di banyak ibu kota Eropa. Sungguh disayangkan. Dulu tidak pernah seperti itu. Dan aku mengunjungi komunitas Yahudi di kotaku. Itu bukan hal yang menyenangkan bagi orang-orang Yahudi. Kamu tidak bisa memakai kipah di jalanan. Aku mengerti. Aku senang aku memakai kalung ini, yang bertuliskan Emet dalam bahasa Ibrani. Tapi aku tahu, oke, kebanyakan orang tidak akan mengerti bahasa Ibrani. Tapi kalau aku memakai bintang Daud saat dulu kami mengadakan aksi solidaritas untuk Sandra, dulu aku sering merasa takut, seperti saat aksi solidaritas, tidak apa-apa, ada perlindungan polisi. Tapi setelah aksi selesai, saat aku berjalan ke mobilku, aku harus terus waspada. Karena aku merasa Betapa anehnya cara hidup seperti itu. di Jerman. Di Jerman ya, saya senang polisi di sini sangat kuat. Saya sangat bangga dengan polisi kita. Tapi polisi benar-benar sudah muak dengan semua aktivis pembebasan Palestina ini. Tapi itu memang tidak terlalu menyenangkan. Saya bisa membayangkan. Pauschalidas, ceritakan sedikit tentang buku yang kamu tulis. Tahun lalu, kamu meluncurkan bukumu di sini, dan saya sangat terhormat bisa hadir. Ceritakan tentang bukunya dan apa yang menginspirasimu untuk menulisnya. Jadi, saya sudah lama ingin menulis buku tentang Yahudi India karena menurut saya bagian dari kisah Yahudi itu belum banyak diketahui. Dan sekitar 8 tahun yang lalu, saya berhubungan dengan seorang wanita Yahudi India berusia 83 tahun yang tinggal di Kanada. Dan kami banyak mengobrol. Lalu saya bilang, oke, begini saja, ayo kita lakukan. Saya akan membagikan kisah Yahudi India melalui ceritamu karena dia juga punya banyak pengalaman diaspora. Jadi, kami memutuskan untuk menulis buku ini tentang terutama warisan Yahudi Baghdadi, yaitu orang Yahudi yang datang dari Timur Tengah. Dan itu adalah semacam gelombang terakhir orang Yahudi yang datang ke India. Tapi juga Bene Israel, yang merupakan salah satu komunitas paling kuno yang datang langsung dari tanah Israel. Dan salah satu hal yang kami bicarakan adalah bagaimana di India, orang Yahudi tidak pernah menghadapi antisemitisme Itu benar. secara historis. Mungkin salah satu dari sedikit tempat di bumi. Tepat sekali.
dan mereka menjalani hidup yang baik. Sekali lagi, itu seperti kamu tahu, kota tempat berbagai komunitas hidup berdampingan, Mumbai, Delhi, Kolkata. Dan bahkan kamu juga bisa menemukan penjaga Muslim untuk sinagoga Yahudi. Jadi, ada banyak rasa saling menghormati satu sama lain. Tapi kemudian, ketika keluarga Bani Israel ini pindah ke Amerika Utara, mereka sering merasa bahwa orang-orang di sana tidak tahu kisah mereka. Dan mereka berpikir, apakah kamu Yahudi? Apakah kamu orang yang berpindah agama atau semacamnya? Dan kami berpikir, tidak, mari kita tulis ini. Dan aku merasa setelah 7 Oktober, kisah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, menurutku, menjadi semakin penting untuk dibagikan. Karena orang Yahudi tidak hanya tinggal di Eropa. Di Eropa pada masa Holocaust, mereka diberitahu bahwa mereka tidak cukup Eropa. Tepat sekali, dulu mereka bukan dianggap kulit putih, tapi sekarang ternyata kami dianggap penjajah kulit putih. Begitu juga kamu. Aku sering diberitahu. Dulu aku sering disuruh kembali ke Polandia. Aku bilang, memangnya aku benar-benar terlihat seperti orang Polandia? Jadi, kamu lihat sendiri, mereka benar-benar sudah dicuci otak. Mereka akan memfitnah siapa saja yang membela Israel dan Yahudi. Tapi ya, itu juga salah satu alasan kenapa kami memutuskan untuk tidak hanya membicarakan warisan orang Yahudi India melalui pelestarian warisan kuliner. Jadi kamu juga punya beberapa resep enak dari Yahudi India, tapi juga menceritakan kisahnya, seperti mengapa Zionisme begitu penting. Jadi ini bukan Zionisme politik karena mereka bilang nenek moyang kami sudah berdoa menghadap Yerusalem dan ingin berada di Zion selama ribuan tahun. Jadi, ya benar sekali. Kita juga bukan orang kulit putih. Penjajah, kita bukan penjajah kulit putih, kamu yang bilang. Pausyalidas, dan sekarang kamu terlibat dalam sesuatu yang lain, yang menurutku luar biasa. Dan aku sangat senang bisa hadir di peluncuranmu yang lain. Kamu sangat sibuk di sini untuk seseorang yang tidak tinggal di sini. Dan ini adalah sesuatu yang tentunya sangat dekat di hatiku, juga erat kaitannya dengan posisiku di Kementerian Luar Negeri, yaitu India-Israel Nexus, yang pada dasarnya adalah organisasi yang menjembatani untuk budaya, bisnis, dan berbagai hal lainnya. Ceritakan kepada kami, mengapa kamu melakukan ini dan mengapa sekarang? Benar, jadi kami mendirikan ini bersama dengan rekan pendiri saya, Revital Moses, yang dipanggil Moses di Israel, yang bisa dibilang telah menjadi duta besar tidak resmi India untuk Israel. Tapi dia adalah seorang Yahudi India yang tinggal di Tel Aviv. Dan Joyston DiMello, dia adalah seorang wirausahawan serial. Jadi dia juga bertanggung jawab untuk membawa pekerja India ke Israel. Jadi dia memiliki bisnis keluarga selama lebih dari 20 tahun. Jadi kami bertiga terhubung dan memiliki ide yang serupa. Dan kami berpikir, ayo kita lakukan karena kami bertiga adalah orang-orang yang suka bertindak. Dan kami berkata, ayo kita lakukan. Kami ingin menyediakan platform bagi orang-orang di bidang bisnis, di bidang budaya, dari masyarakat, dari sekedar berkumpul bersama karena kami memahami hal itu. Dan ini berbasis di Israel, omong-omong. Tapi kami memiliki hubungan yang erat dengan kedutaan Israel di India dan mereka juga sangat mendukung kami. Jadi kami tahu bahwa ada banyak orang India yang tinggal di Israel misalnya, atau banyak orang Israel yang ingin pergi ke India berbisnis. Kami tahu tentang kolaborasi pertahanan yang kuat antara kedua negara dalam teknologi Israel, teknologi pertanian, teknologi pangan, dan semua itu. Tapi di mana orang-orang ini? Mereka ingin terhubung. Ada banyak keinginan untuk saling mengenal, tapi orang-orang tersebar di seluruh negeri. Jadi kami bilang, mari kita satukan mereka. Dan kami hanya ingin menyediakan sebuah platform di mana orang-orang bisa saling terhubung. Mungkin membuka peluang bisnis baru, mengadakan lokakarya. Kamu tahu, atau misalnya sebuah perusahaan Israel ingin berbisnis dengan India dan mengadakan lokakarya tentang bagaimana rasanya berbisnis di India. Iya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi menurutku ini waktu yang tepat. Dan seperti yang kamu tahu, Perdana Menteri Modi baru saja ke sini. Ada banyak nota kesepahaman yang telah ditandatangani, banyak kesepakatan dagang yang harus dilakukan. Kamu tahu, aku sendiri terlibat di Teluk, Gulf Israel Women, dan juga di UAE Israel Business Council. Dan ada begitu banyak peluang menarik seperti I2U2 Israel, India, Amerika Serikat, UEA, dan IMEC. Israel, Koridor Timur Tengah Eropa. Jadi menurutku, India dan Israel memiliki masa depan kolaborasi yang sangat menjanjikan. Jadi aku sangat senang kamu telah menciptakan platform ini untuk hubungan antar manusia.
perdamaian yang merupakan normalisasi dan hubungan. Menurutku ini sangat penting. Ya, dan juga kamu tahu seperti pertahanan dan irigasi tetes yang mana Israel dikenal di India, itu bagus. Dan pejabat pemerintah bisa berjabat tangan, itu semua baik. Tapi pada akhirnya, orang-orang benar-benar mengenal sebuah negara hanya ketika orang-orang biasa berkumpul, terhubung, makan bersama, dan saling berbicara. Jadi itulah cara untuk mempertahankan, kamu tahu, sebuah hubungan. Jadi itulah yang benar-benar kami tuju. Menurutku itu ide yang luar biasa. Dan ada beberapa orang yang sangat serius di ruangan itu. Mantan duta besar, ketua kamar dagang, orang-orang yang benar-benar memiliki rasa saling cinta antara India dan Israel. Iya. Dan aku sangat bersemangat tentang kemana ini akan membawa kita dan seperti apa masa depan di kawasan ini. Iya. Dan kamu tahu, aku sangat antusias melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Pausialidas, karena kamu selalu sibuk melakukan hal-hal luar biasa. Kamu adalah seorang pembela yang teguh di lingkungan yang kadang-kadang tidak bersahabat. Dan kamu adalah seorang ibu dari 5 anak. Jadi bukan berarti kamu tidak punya kesibukan. Kamu tahu, aku selalu bilang kalau kamu ingin sesuatu selesai, berikan saja pada orang yang sibuk. Jadi itu kamu, dan itu juga aku. Tentu saja. Jadi Pausialidas, terakhir, terima kasih atas pekerjaan luar biasa yang kamu lakukan. Terima kasih karena selalu mendukung Israel dan melihat kami juga sebagai bagian dari rakyatmu. Dan sampai jumpa lagi pada kunjunganmu berikutnya ke Israel, serta untuk hal-hal yang lebih menarik yang akan kamu lakukan. Ya, aku tidak sabar menunggu. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya.